Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati, NIM 2010101031. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiorespirasi. Sistem kardiorespirasi merupakan salah satu dari sistem di tubuh yang berperan dalam proses hemostasis. Sistem kardiorespirasi sendiri terdiri dari sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah, dan sistem respirasi, di mana keduanya bekerja sinergis dalam mengatur hemodinamik di tubuh. Fungsi dari sistem pernapasan yaitu satu, secara harfiah berarti bergerak oksigen O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluar karbon dioksida CO2 dari sel ke udara bebas. Dan ada fungsi yang kedua yaitu sebagai pendistribusi udara dan penukaran gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Langsung saja, apa saja pembentuk sistem pernapasan pada manusia. Ini seperti di gambar ini. Ini yang pertama ada mulut. Di sini ada faring, yang ini laring, dan ini trankea, ini bronkus, dan ini bronkeolus. Tentu saja ini paru-paru, alveolus, mungkin itu, dan ada yang namanya pulmo di sini. Langsung saja, yang pertama ada hidung. Di hidung ini terdapat saraf penciuman atau indera pembau, terdiri dari dua lubang yaitu kanan dan kiri, dibatasi sekar hidung. Rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut, jadi dia berhubungan dengan rongga mulut. Fungsi dari rongga hidung yaitu menghangatkan dan melembabkan dan menyaring udara. Dan terdapat di dalam rongga hidung ini rambut halus dan selaput lendir, dan fungsinya yaitu sebagai menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel. Lanjut kita ke faring. Di faring ini di bagian belakang rongga hidung, lanjutan dari saluran hidung dan meneruskan udara ke laring. Lanjut ke laring. Laring itu letaknya di pangkal tenggorokan. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Jadi di sini ada tulang rawan. Bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot. Jadi penggeraknya adalah otot. Menutup glotis, lubang atau celah penghubung faring ke trankea. Jadi dia itu sebagai penghubung. Terdapat selaput suara bergetar jika ada di luar udara. Jadi dia akan bergetar dan membuat bicara itu di sini, di laring. Memiliki katup epiglotis, jadi dia memiliki katup, selalu terbuka menutup jika ada makanan masuk ke tenggorokan. Jadi itu fungsinya dari katup epiglotis itu. Langsung ke trankea. Di sini trankea ini bentuknya tempatnya di batang tenggorokan, tersusun dari cincin tulang rawan terletak di depan kerongkongan, berbentuk pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir, jadi licin di sini untuk masuki makanan dan udara, mungkin seperti itu. Terus ada sel epitel silinder bersilia. Fungsinya yaitu menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi itu tuh untuk menahan debu dan kotoran. Terus ada bronkus. Di bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan, bagian yang berhubungan dengan trankea dengan paru-paru. Jadi dia itu berhubungan dengan trankea dan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri, jadi dia ada di kanan dan di kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Terdapat lempengan tulang rawan di situ ya. Dindingnya tersusun dari otot halus
cabang bronkus sama dengan bronkiolus, jadi cabangnya langsung ke bronkiolus. Tipis dan tidak bertulang rawan, jadi tipis dan tidak bertulang rawan. Langsung kita ke pulmo dulu ya. Pulmo ini paru-paru kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Jadi dia kanan punya 3 dan kiri punya 2. Dan diselubungi oleh selaput elastis. Jadi dia diselubungi oleh selaput elastis, yaitu pleura, terus letaknya di dalam rongga dada di atas. Kita ke alveolus. Alveolus itu merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Jadi dia itu berupa gelembung-gelembung mungkin seperti itu. Dindingnya tipis, lembab dan berdekatan erat dengan kapiler darah. Jadi dia itu berdekatan dengan kapiler darah. Alveolus terdiri atas 1 lapisan sel epitelium pipa, dan di sisi lain ada darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Mungkin dia itu berperan penting ya di sini. Fungsinya adalah fungsi alveolus yaitu tempat bertemunya darah dengan udara. Jadi dia tempatnya mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan, tempat bertemunya. Terus yang kedua yaitu fungsinya tempat bertukarnya gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Mungkin di sini ada diafragma, itu bisa dijelaskan sedikit, yaitu diafragma itu sekat yang tersusun oleh jaringan ikat dan otot-otot yang membagi rongga badan menjadi 2, yaitu rongga perut dan rongga dada. Jadi dia itu membagi, jadi rongga perut dan rongga dada di dalam sini nih, jadi kayak rongga perut, rongga dada. Dan kan ada tadi kardiovaskuler yaitu jantung. Di sini ada gambar jantung. Mungkin seperti ini, bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi dia itu pertama dia masuk melalui ini, dia masuk ke dalam sini melalui katup, terus masuk ke sini, dia keluar melalui paru-paru kanan dan kiri, terus disaring di situ, terus masuk lagi kembali ke sini. Jadi ini ke sini paru-paru, misalkan yang di sini paru-paru kanan kiri, dia keluar dari sini, dibersihin, terus dimasukin lagi ke jantung, terus masuk dia ke sini melalui katup ini, terus dia masuk ke pembuluh darah besar dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Mungkin begitu ya, nggak bisa saya jelaskan. Ini ada yang lebih detailnya gambarnya, mungkin seperti ini. Jadi manusia itu peredaran darahnya dari sini, dia masuk ke sini, terus melalui katup ini masuk ke sini, terus ke sini, terus masuk ke paru-paru, dibersihkan di paru-paru, masuk lagi kembali, dan dia ke sini diedarkan lagi darahnya ke seluruh tubuh yang sudah dibersihkan itu. Jadi dipompa begitu berulang kali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.